Shalom, senang kita bertemu dalam Efrata Devotion hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih hidup, puji Tuhan. Berarti masih bisa berkarya, masih bisa berubah, masih ada harapan, masih ada hari esok. Tetap semangat ya. Begitulah orang-orang kerajaan surga. Saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian ayat dari perkataan Yesus, yaitu Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bagian ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa orang miskin disebutkan berbahagia? Kalau pengertian dunia, mungkin kita mengatakan, bercanda kali Tuhan Yesus ya. Apa Yesus lagi stand up comedy mengatakan itu? Tentu tidak lah. Yesus waktu itu sedang berkhotbah di bukit. Paling awal dari penyampaiannya mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Begini. Audiensnya Yesus pada waktu di bukit itu adalah murid-murid Yesus. Masyarakat Yahudi, termasuklah para ahli Taurat. Pesan-pesannya yang berikutnya kalau kita baca banyak menyinggung gaya hidup para ahli Taurat yang munafik. Orang-orang merasa kalau sudah melakukan banyak kehidupan keagamaan, maka mereka pantas dapat kerajaan sorga. Kalau sudah dapat jabatan rohani, sudah pantas dapat posisi di kerajaan sorga. Atau orang-orang yang berpikir bahwa kerajaan sorga itu bisa diperoleh dengan perkara-perkara materi. Atau dengan perbuatan-perbuatan baik yang sebenarnya motivasinya menutupi dosa-dosa. Begini, ada kita pernah berusaha mau bertobat, tapi enggan, bahkan tidak mau mengakuinya. Karena apa? Karena kita punya jabatan, punya nama baik yang harus dipertahankan, gengsi diri yang tinggi gitu ya. Sesuai perkataan Yesus tadi, orang-orang seperti ini sulit memperoleh kerajaan sorga. Karena dia masih mempertahankan hal-hal yang menghalangi dia memiliki kerajaan sorga. Satu-satunya cara yaitu apa? Hanya menjadi miskin di hadapan Allah. Begini, kata miskin dalam bahasa aslinya petoko, sangat miskin. Kalau miskin di Indonesia masih bisa makan ya. Tetapi kata miskin di sini berarti bahwa dirinya sendiri tidak bisa menolongnya. Sikap hati seperti inilah yang Yesus maksudkan. Diri kita sendiri tidak bisa menolong kita untuk lepas dari dosa. Uang kita tidak bisa menolong kita bebas dari dosa. Harga diri kita tidak bisa menolong kita untuk merdeka dan alami kerajaan surga. Kita harus bergantung penuh kepada Allah. Makanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, ini orangnya damai banget gitu ya, bahagia banget. Coba deh, bisa lepas dari dosa karena benar-benar menanggalkan gengsi, jabatan diri, menanggalkan nama yang dianggap tenar demi lepas dari dosa yang mengikat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang-orang seperti ini tidak bisa goyah, tidak bisa diatur oleh orang-orang jahat. Tidak bisa dikendalikan uang. Melayani pun bergantung kepada Tuhan. Tidak mengejar kehormatan. Tidak mudah kecewa. Ya namanya miskin di hadapan Allah gitu. Lepaskan ego. Lepaskan hak, tidak mengandalkan kekuatan diri. Tapi bergantung kepada Allah dan anugerahnya. Berbahagialah kita yang memiliki hati demikian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan berikan pengajaran yang kuat bagi kami. Supaya kami miskin di hadapan Allah, karena orang yang demikianlah memperoleh kerajaan sorga. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan diri kami, kalau selama ini kami mengandalkan dunia ini, kalau selama ini kami mengandalkan harga diri kami, jabatan kami, sehingga kami sulit sekali lepas dari dosa, sehingga kami sulit sekali untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tapi hari ini kami belajar dari perkataan-Mu supaya kami miskin di hadapan Allah, bergantung penuh kepada Allah, sehingga hidup kami merdeka, hidup kami kuat menghadapi pergumulan pencobaan, hidup kami tidak melulu mencari ketenaran, tidak melulu mencari harga diri, jabatan, tapi kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami berharga karena Tuhan. Yakinkan kami dengan kebenaran ini Bapa yang baik. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.